Selamat sore Mr. Roy, selaku guru dari mata pelajaran PKK ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peluang usaha. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang menganalisis peluang usaha produk, barang, atau jasa. Di bagian ini terdapat dua bagian, yaitu peluang usaha dan analisis peluang usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peta konsep peluang usaha. Peta konsep peluang usaha terdiri dari inspirasi. Di dalam inspirasi tersebut terdapat dua bagian, yaitu sumber internal yang terdiri dari hobi, kebiasaan, serta bakat, dan sumber eksternal atau passion eksternal yang terdiri dari dorongan dari orang tua, dorongan dari teman, serta dorongan dari diri sendiri. Dari dua sumber atau passion ini, kita dapat simpulkan, kita dapat mencapai sebuah peluang usaha, manfaatkan peluang usaha, dan mencapai keberhasilan atau kegagalan usaha. Selanjutnya, saya akan mencirikan bagaimana seorang calon wirausaha dan apa yang harus mereka lakukan untuk memulai suatu usaha. Pertama-tama, mereka harus melakukan observasi. Yang kedua, mereka harus melakukan survei lapangan. Dan yang ketiga, mereka harus banyak bertanya tentang seluk-beluk bisnis kepada orang-orang yang sudah melakukan usaha-usaha yang besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian peluang usaha. Apa sih pengertian dari peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang yang artinya adalah kesempatan, dan usaha yang artinya adalah upaya pencapaian tujuan atau upaya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, singkatnya, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Apa saja sih tujuan-tujuan tersebut? Tujuan-tujuan tersebut adalah keuntungan uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas sosial, dan lain-lain. Serta apa saja sih sumber daya tersebut? Sumber daya tersebut terdiri dari uang, modal pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau mencirikan tentang peluang usaha yang baik. Ciri peluang usaha yang baik adalah bersifat original, harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar, sesuai dengan minat, tingkat kelayakan usaha teruji, adanya keyakinan untuk mewujudkan, dan adanya rasa senang saat menjalankan usaha tersebut. Peluang usaha yang baik tidak cukup untuk kita melakukan sebuah usaha yang baik juga. Harus diimbangi dengan peluang usaha yang potensial. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama adalah memiliki nilai jual. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi harus bersifat nyata. Usaha tersebut dapat membantu atau bertahan lama di dalam pasar, dan tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya, serta bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Dari ciri peluang usaha yang baik serta ciri peluang usaha yang potensial juga harus diimbangi dengan ciri peluang usaha yang mempunyai nilai. Yang pertama adalah mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adanya nilai. Yang ketiga memiliki keunggulan bersaing. Yang keempat dapat memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Yang kelima tidak bersifat sementara. Tidak semua peluang usaha yang ada di depan kita bisa langsung dapat dikerjakan. Namun, harus terlebih dahulu dilakukan analisis peluang usaha. Berikutnya, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dan tujuan analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha memiliki tujuan untuk mengetahui berbagai kemungkinan
dari berbagai macam kesempatan usaha mana yang dapat atau yang bisa dilakukan dan memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan kita hadapi. Untuk menganalisis peluang usaha, seseorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Selanjutnya, saya akan mencirikan bagaimana seorang calon wirausaha yang berpikir secara positif dan kreatif. Yang pertama adalah percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide yang baru. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang kelima, mau mendengarkan saran orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis peluang usaha. Di bab ini terdapat 3 jenis, yaitu analisis SWOT, analisis 5W+1H, dan analisis studi kelayakan usaha. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal seperti strength, yang artinya kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan, serta weakness atau kelemahan perusahaan. Dari faktor internal tersebut, pastinya ada faktor eksternal, yang terdiri dari opportunity atau peluang atau kesempatan usaha, dan threat yang artinya adalah ancaman perusahaan. Sedangkan analisis 5W+1H adalah analisis yang manfaatnya untuk menjawab suatu pertanyaan, seperti what, untuk produk apa, where, untuk di mana lokasi penjualannya, when, kapan akan dimulai usaha tersebut, why, mengapa memilih produk ini, who, siapa yang akan terlibat dalam usaha tersebut, dan how, bagaimana menjalankan usaha ini. Sedangkan analisis studi kelayakan usaha adalah analisis yang manfaatnya untuk yang pertama adalah merintis usaha baru, yang kedua mengembangkan usaha yang sudah ada, dan yang ketiga adalah memilih jenis usaha atau investasi apa yang paling menguntungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan analisis studi kelayakan usaha. Di tahap pertama, kita mempunyai tahap penemuan ide, yang kedua adalah tahap penelitian usaha, yang ketiga adalah tahap evaluasi, yang keempat adalah tahap pengurutan usulan, yang kelima tahap perencanaan, dan yang keenam adalah tahap pelaksanaan. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari analisis peluang usaha, atau kenapa sih kita harus melakukan analisis usaha ini, yaitu untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengulangan kata yang tidak jelas. Terima kasih dan selamat sore.